Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam rangka tausiah yang dilaksanakan oleh pemuda Muhammadiyah cabang Cawas. Dalam kesempatan kali ini mari kita pahami bersama bahwa sesungguhnya di dalam perjalanan hidup ini yang memiliki kelelahan, kecapean bukan sekedar fisik, tetapi hati kita pun merasa capek. Ketika fisik butuh istirahat, butuh nutrisi untuk memulihkan kembali staminanya, maka hati pun perlu istirahat. Kemudian di mana tempat istirahatnya hati kita? Para ulama memberikan penjelasan. Yang pertama, tempat istirahat hati kita adalah di tempatnya orang-orang yang soleh. Orang soleh adalah orang-orang yang senantiasa mengarahkan seluruh aktivitas hidupnya menuju pada akhirat. Orang-orang soleh inilah orang-orang yang mampu menularkan dan menelurkan kebaikan. Maka perlu bagi kita untuk mengistirahatkan hati ini kepada orang-orang soleh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah menyampaikan, ketika di antara kita mati kemudian disolati oleh 40 orang yang soleh, yang tidak pernah mensekutukan Allah, maka doanya dikabulkan. Oleh itu bagi kita sangatlah membutuhkan orang-orang soleh, orang-orang yang akan selalu mengajak pada kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian bagaimana kita mendapatkan orang-orang soleh? Maka Rasulullah SAW memberikan satu doa agar kita mendapatkan orang-orang yang soleh. Sebagaimana doa yang disampaikan, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqaribuni ila hubbika. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta cintamu dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan-amalan yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, oleh karena itu bergaulah kita dengan orang-orang yang soleh. Karena orang-orang yang soleh inilah orang-orang yang akan senantiasa membawa kita kepada kebaikan. Bahkan bukan sekedar di dunia, persahabatan dengan orang soleh ini sampai nanti di akhirat. Kemudian langkah kedua untuk mengistirahatkan hati adalah di majelis ilmu. Rasulullah SAW memberikan gambaran bahwa ilmu itu ibaratnya air hujan, di mana fungsi daripada air adalah membasahi yang kering dan menghidupkan yang mati. Demikian juga ilmu adalah membasahi jiwa yang kering dan menghidupkan hati kita. Maka datangilah majelis-majelis ilmu agar hati kita hidup. Banyak keistimewaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang mendatangi majelis ilmu. Barang siapa melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan gampangkan langkahnya menuju akhirat. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di dalam pengertian yang lain bahwa ilmu ini adalah an-nur, ilmu adalah akan yang menerangi jiwa kita. Orang-orang yang menuntut ilmu ini adalah orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Man kharaja min baitihi fi thalal ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hatta yarji, sehingga dia pulang. Untuk itu mari kita gemar untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, karena di sanalah kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat yang akan membawa kita kepada kebaikan-kebaikan. Tempat istirahat yang ketiga adalah kepada Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang akan membawa kita kepada jalan kebenaran. Untuk mengetahui hati kita, apakah hati kita ini dekat kepada Al-Quran atau tidak, maka dekatkan hati kita dengan Quran. Kita baca Quran, jangan sampai rumah kita biarkan tanpa adanya bacaan Quran. Rumah yang tidak dibacakan Quran adalah sebagaimana kuburan. Maka hati yang tidak pernah dibawa untuk membaca Quran pun hati yang mati, bagaikan kuburan. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, Rasulullah SAW sangat memerintahkan pada kita untuk banyak-banyak membaca Quran. Pahala membaca Quran tidak dihitung dari surat, dari ayat, tetapi dihitung per huruf, bahkan dilipat gandakan. Untuk itu, ajarilah anak-anak kita untuk membaca Quran, gemarkan kita membaca Quran, kita tradisikan di rumah kita membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian tempat istirahat yang keempat adalah zikrul maut. Ingat kepada kematian. Orang yang pandai adalah orang yang mengingat pada kematian, kemudian mempersiapkan bekal untuk menuju hidup setelah kematian. Oleh karena itu, mengingat kematian ini adalah satu cara untuk kita semua agar kita selalu mendapatkan ketenangan hati ketika ingin meraih dunia yang begitu gemerlap namun tidak tercapai. Kita yakin bahwa dunia ini akan kita tinggalkan, karena dunia adalah tempat yang akan kita tinggal. Dunia adalah tempat kita meninggal dan bukan tempat tinggal. Oleh karena itu, kehidupan seorang muslim yakin-yakinnya bahwa dunia ini adalah tempat kita meninggal dan kita akan menuju hidup yang abadi, yaitu hidup di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.